Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini kita ingin berbincang santai dengan Mbah Munajat terkait dengan pemahaman saya tentang ilmu ruh. Diri kita yang sejatinya adalah ruhani. Jadi yang sejatinya ibadah adalah ibadah ruhani, karena ruhani yang akan kembali kepada Allah. Sementara jasad kita adalah ada umur teknisnya. Nah, ini sesuai dengan diri manusia sendiri yang diciptakan dalam dua dimensi, yaitu dimensi jasad yang ada di dunia dan dimensi ruhani yang ada di alam akhirat. Kalau ibadah jasad adalah ibadah syariat yang menggunakan akal dan panca indera yang ada umur teknisnya. Begitu umur teknisnya selesai, maka lupa semua ibadah kita yang kita sudah lakukan. Sementara kalau ibadah rohani itu ibadah yang kekal, yang menuju yang maha kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita cara menyeberang dari dunia ke akhirat harus menggunakan alat, yaitu aktivasi ruhani melalui baiat, penanaman nur iman dan nur kitab. Itulah yang disebut kita dikatakan beriman ketika sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab. Orang yang beriman itulah yang sudah wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum dikatakan orang yang beriman ketika belum berbaiat. Begitu Mbah Munajat. Bagaimana menurut Mbah Munajat ini? Ya, terima kasih Bu Nyai. Ini bahasan yang berat ini. Jadi memang betul manusia itu ada di dua dimensi. Dan substansi dari manusia itu ya ruhani. Karena ruhani dimensi yang tertinggi. Jadi ketika dimensi yang tertinggi itu dominan dalam diri kita, maka itulah menjadi kesadaran yang tertinggi. Dan itu tujuan manusia memang seperti itu. Hanya memang menjadi sensitif kalau ini diperbandingkan Bunyai antara yang jasmani dengan yang rohani, yang syariat dengan yang hakikat gitu. Memang yang terbagus itu adalah komplit kesemuanya. Mulainya dari mana? Nah, ini juga hal yang masih diperdebatkan. Walaupun pastinya kita harus lengkap. Karena ketika kita menjalankan syariat tanpa hakikat, maka itu fasik kita. Ibadah kita rusak. Karena hanya bernilai lahiriah. Demikian juga sebaliknya, kalau kita hanya hakikatnya saja tanpa ada syariat, kita menjadi zindik gitu. Atas dasar itu, maka sesuai dengan tujuan kita dalam berdakwah, yaitu dalam rangka udkhulu fisil mikafah. Kebetulan thariqat kami adalah thariqat arwahi, sehingga kami ingin mendedikasikan pemahaman kami agar dalam beragama kita kafah lahir dan batin. Nah, seringkali memang pemahaman umat itu terkotak-kotak seperti itu, dan masing-masing pemahaman itu diyakini dengan totalitas itu, sehingga menafikan sisi-sisi yang lain. Misalnya pengamal syariat sudah merasa jumawa, sudah merasa puas ketika sudah melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Yang penting secara lahiriah itu terpenuhi itu. Padahal banyak sekali ancaman-ancaman seperti fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat itu yang sholatnya lalai, atau puasamu hanya sekadar menahan lapar dan haus.
Dan demikian juga dalam bersedekah itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya ruhania. Intinya sesuatu yang tidak bisa diamati dengan panca indera kita, itulah yang namanya ibadah ruhani. Itu. Jadi memang harus lengkap. Kalau para rasul atau para pencari itu memang diawali dari paham dulu, dari hakikatnya dulu, dari makrifat dulu, baru bersyariat. Nah, sementara kita kan pada umumnya bersyariat dulu, sehingga kita akhirnya terjebak dalam sebuah rutinitas yang tidak bernilai ruhaniyah. Yang penting asal menjalankan. Nah, ini makanya menjadi amat penting, dan satu-satunya cara yaitu melakukan aktivasi ruhani. Karena setiap aktivitas itu ya kompatibel dengan alamnya. Misalnya kita beribadah secara syariat, kalau mohon maaf ini, kalau ekstrimnya itu ya hanya menghasilkan ketertiban jasmania. Silakan diure kitab tentang mazhab itu, kan diawali dari toharoh kan yang pertama itu. Pokoknya intinya itu intinya adalah terkait dengan ketertiban jasmania. Atau misalnya berdoanya sholatan ya setelah toharoh itu ya. Dalam hal sholatan yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Tetapi bersambung atau tidaknya kan tidak dibahas di syariat itu. Demikian juga dalam ibadah lain, ikhlas itu tidak dibahas punya gitu. Padahal itu nilainya itu ada di situ. Maka dari itu perlunya kita beribadah dari perspektif ruhaniyahnya. Dan yang menjadi memprihatinkan, ternyata pemahaman-pemahaman itu sudah menjauh, padahal rukun iman sendiri juga perspektifnya ruhani punya itu. Seluruh rukun iman itu adalah rukun kepada hal yang sifatnya ruhaniyah, sifatnya qadim itu. Hanya kemudian ada beberapa hal yang mewujud itu, misalnya iman kepada Allah pasti amat ruhani itu, maha ruhani, malah nggak bakalan terjangkau. Iman kepada malaikat ruhani juga, qadim juga, kita nggak pernah kenal. Kemudian iman kepada kitabullah, nah ruhani ini yang juga, Bang. Umat memahaminya tidak seperti itu Bunyai. Jadi dianggapnya beriman kepada Al-Quran yang tercetak gitu, yang mushaf ya. Padahal teks aslinya tuh kitabullah, itu yang ada di Lauh Mahfud, yang qadimnya itu. Kemudian iman kepada Rasulullah, ruhani juga. Kalaupun jasmani manusianya kan juga nggak pernah kita ketemu itu. Padahal kalau kita memahami pemahaman qadim, Rasul adalah sebuah entitas qadim, itu adalah ruhani, makhluk ruhani itu Rasulullah. Makanya Rasulullah sampai sekarang tidak mati itu. Dan seterusnya rukun iman itu semuanya adalah qadim. Jadi betapa kalau kita tidak memahami alam ruhani ini, kita bukan hanya separuh jiwa itu, substansi kemanusiaannya tuh hilang Bunyai kalau ketika kita tidak melakukan aktivasi rohani. Sekedar gambaran saja ya, bagaimana persinggungan antara alam dunia dengan alam akhirat, atau antara jasmani dan rohani. Jadi yang seluruh fisik kita dari ujung kaki sampai ujung rambut itu jelas semua tahu ya, itu pasti jasmani dan itu ada di dunia. Yang kemudian orang tertipu itu kan yang abstrak itu, seperti kalau naluri oke lah itu duniawi. Tetapi kalau sudah sifatnya emosional, akal, rasional, kemudian berkelindan dengan rohani, menjadikan nafs, jiwa, itu orang sudah mulai bingung Bunyai. Jadi orang merasa ketika beribadah pada perspektif itu, merasa sudah ikhlas, merasa sudah khusyuk. Padahal itu yang bermain adalah instrumen-instrumen duniawi itu. Termasuk saya dulu itu merasa, wah udah khusyuk ini, udah sampai itu. Padahal itu instrumen duniawi. Duniawi ya ketemu duniawi, nggak bakalan nyebrang. Untuk nyebrang ke akhirat itulah yang namanya siratal mustaqim. Jadi
syaratnya amat berat. Berarti ya. Kita aktivasi dulu ruhania kita, baru bicara tentang siratal mustaqim, baru bicara menyeberang, baru bicara akhirat itu. Jadi mungkin itu Bunyai itu. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan Bunyai. Hanya memang tidak bisa kita berpikir secara dikotomis lah, secara hitam putih gitu. Karena ini sebaiknya tetap bahwa yang komplit, yang lengkap itu adalah yang terbagus lah. Ya. Ya. Saya kira itu Bunyai. Ya baik, Mbah Munajat, kita bincang-bincang santai, tapi jadi saya merasa lebih belajar lagi ya Mbah Munajat untuk praktek pelaksanaannya. Nah ini saya jadi ingat Mbah Mun, ketika memang kita tawarkan untuk belajar ilmu rohani, memang banyak sekali yang sangat tidak tertarik dengan ini gitu, hampir rata-rata tidak percaya gitu. Tapi saya kok ingat ini Mbah Munajat yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam firman Allah itu Asy-Syura 52, itu ternyata memang hanya orang-orang yang terpilih, yang dikehendaki gitu. Jadi memang sedikit gitu ya untuk yang ingin belajar tentang ini juga, untuk mempraktekkan bagaimana kita beribadah secara rohani. Mohon izin saya bacakan artinya ya. Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah di sini Mbah Munajat. Jadi memang yang Allah kehendaki untuk belajar ini, untuk bagaimana beribadah secara kafah gitu, artinya seperti itu ya pemahaman saya difahamkan demikian gitu Mbah Munajat. Nanti tolong dikoreksi kalau pemahaman hanya pemahaman Mbah Munajatnya. Nah, saya kira tepat sekali itu Bunyai menyampaikan Asy-Syura 52. Jadi berdasarkan ayat tersebut, ruh itu memang mempunyai potensi nur iman dan nur kita. Tetapi karena itu potensi perlu diaktifasi. Aktivasinya itu namanya baiat. Nah, dengan teraktivasinya rohani kita, maka kita bisa menerima keimanan itu. Kita bisa bersambung kepada sistem keimanan, kita bisa memahami ayat-ayat koding, dan tentunya pada akhirnya kita akan bersambung kepada sistem wasilah. Itu sebuah sistem kebersambungan di alam rohani. Saya kira itu Bunyai. Ya, itu sangat tepat sekali Mbah Munajat bincang-bincang kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi waridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.